Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda Anggi Jiwantoro. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi yang harusnya sering digunakan oleh dosen dalam proses pengecekan apakah penelitian dari mahasiswa itu terindikasi plagiasi atau tidak, seperti itu ya. Jadi aplikasinya namanya Turnitin. Jadi di Poltekkes sendiri kita sudah difasilitasi masing-masing dosen punya akun Turnitin. Nah, namun di Turnitin versi terbaru ini ada sedikit perubahan dibanding yang sebelumnya. Jadi di akun sebelumnya sebagai instruktur, jadi di Turnitin itu ada dua akun, sebagai student dan sebagai instruktur. Nah, yang sebagai instruktur ini tentu saja memiliki akses yang lebih banyak dibanding yang student. Ya. Namun untuk Turnitin yang terbaru sekarang, karena kemarin sempat mengalami error, kemudian maintenance, dan sekarang sudah bisa digunakan lagi, namun ada beberapa perbedaan, ya, sehingga tidak serta-merta Bapak Ibu dosen misalnya menggunakan Turnitin seperti yang versi terdahulu. Oke, gimana perbedaannya? Langsung aja simak di video berikut ini. Oke, yang pertama tentu saja kita buka websitenya Turnitin ya, turnitin.com seperti ini websitenya, kemudian tinggal kita lakukan login. Nah, untuk Bapak Ibu yang lupa akun Turnitinnya ya, karena sebenarnya masing-masing dosen sudah diberikan akun Turnitin dan tentunya juga ada password yang harus dimasukkan ya, silakan nanti disesuaikan aja seperti ini ya. Ini karena sudah saya simpan di laptop ya, sudah otomatis, tinggal saya klik aja login. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang lupa dengan akunnya sendiri ya, akun Turnitinnya, silakan bisa menghubungi bagian IT ya untuk menanyakan akunnya, dan jangan lupa dicatat Bapak Ibu ya, dicatat di note misalnya di laptop atau mungkin di HP, sehingga di kemudian hari kalau menggunakan tidak lupa seperti itu. Nah, ini tampilannya ya, tampilan Turnitinnya ini masih sama dengan yang terdahulu tampilannya, namun yang beda adalah ketika ini misalnya saya buat kelas ya, seperti biasa kalau mau melakukan pengecekan dengan Turnitin itu buat kelasnya dulu ya. Kelasnya bebas mau dinamai misalnya skripsi atau cek skripsi, atau mungkin kalau ini saya kasih nama aja Yuda Anggi seperti ini ya. Jadi ini kelas ya, atau bagian besarnya dari Turnitin yang nanti akan kita lakukan pengecekan adalah di folder ini. Ya, ini kita klik. Ya, silakan nanti Bapak Ibu yang belum punya kelas dibuat kelasnya dulu. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah ada tampilannya seperti ini, kemudian bagian atasnya itu ada segmen, student, library, kalender, dan sebagainya, maka berbeda dengan sebelumnya. Kalau di sebelumnya itu Bapak Ibu bisa langsung klik ini ya, more action, kemudian submit. Ya, tinggal isi di sini nanti first name-nya, last name, kemudian judul dari filenya itu apa. Misalnya cek skripsi 1 atau atas nama siapa mahasiswanya. Ya, seperti itu. Nah, di Turnitin yang versi terbaru ini ya kayak gini, langsung first name terblok bagian sini. Ya, sehingga tidak bisa kita isi. Ya, begitu juga kalau kini kita isi file dan sebagainya, kemudian kita choose from this computer, artinya filenya kita ambil dari komputer, ini tidak akan terproses. Kenapa? Karena ya ini terblok seperti ini ya, sehingga yang harus kita lakukan ya, ini yang berbeda dari dari Turnitin yang sebelumnya, yaitu langkahnya adalah di bagian atas ini ada student ya, ini diklik studentnya. Oke, jadi silakan Bapak Ibu klik student. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah add student. Oke, add student, diklik. Nah, enroll a student. Jadi seolah-olah Bapak Ibu memposisikan diri sebagai mahasiswa di sini, sebagai siswa. Ya, jadi enroll a student di sini silakan ditulis asal aja ya, misalnya, atau mungkin nama Bapak Ibu. Misalnya kalau saya ya Yuda Anggi gitu ya. Nah, ini karena first name saya kasih nama Yuda gitu ya, bagian nama depan aja. Kemudian Jiwantoro. Nah, karena tadi saya sudah pernah membuat beberapa nama student dengan nama Yuda Jiwantoro, maka harus ada pembedanya. Nah, ini contoh karena ini saya ini ya
9090 biar beda dari yang lain. Kemudian emailnya silahkan dibuat Bapak Ibu. Nah ini yang perlu dipahami bersama ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah ribet berpikir bahwa email itu nanti email yang beneran misalnya, nggak harus. Jadi bisa kita buat ya, ini kan cuma identifikasi email aja ya. Jadi bisa kita buat seperti ini. Misalnya yuda@gmail ya. gmail.com kayak gini. Oh maaf kurang. Nah kayak gini. Ya silahkan nanti disubmit ya. Oke kita submit dulu. Nah ini yang mana berarti? Oh yang paling atas ya. Ini ada 9 Januari 2024. Berarti ini yang baru saya buat tadi. Ya, akunnya yang atas ini. Nah, yang perlu dipahami Bapak Ibu bahwa di Mendeley Turnitin yang saat ini kita gunakan ini untuk satu akun student ini hanya bisa melakukan pengecekan satu artikel. Sehingga ketika mau melakukan pengecekan artikel berikutnya itu maka artikel yang pertama tadi akan hilang. Ya. Sehingga kita tentu saja ya kalau kita belum sempat nge-save ya kehilangan histori. Ya. Seperti itu. Sehingga yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah ya setiap kali mau ngecek ya buat akun student. Ya, buat aja. Kalau ngeceknya hari ini satu, buat akun student satu. Kemudian besok ngecek lagi misalnya perkembangannya apakah penelitian saya misalnya. Saya cek di hari pertama ternyata similarity-nya 34. Ya, kemudian saya edit segala macam, saya parafrase. Kemudian besoknya saya buat akun student lagi. Buat lagi, kemudian saya cek lagi. Oh, ternyata sudah turun 27% misalnya. Kemudian saya mau ngecek lagi tapi saya benerin dulu, saya parafrase, kemudian saya buat akun lagi, kemudian saya cek seperti itu. Jadi setiap kali ngecek silahkan buat akun baru. Ya, sekali lagi buat akunnya tinggal klik add student, kemudian isi aja. Ini bebas Bapak Ibu, jadi nggak usah harus nama Bapak Ibu semua ya atau masing-masing maksudnya, tapi bebas kasih aja nama siapa gitu ya, silahkan ya bebas. Kemudian email tadi sekali lagi bebas, jadi jangan bingung. Oh, tadi saya sudah menggunakan yuda.gmail.com berarti harus beda. Bedanya apa? Misalnya yuda 9081 atau 87 kayak gini @gmail.com seperti itu. Ya, seperti ini boleh Bapak Ibu ya, silakan nanti di submit. Oke, kita lihat. Nah, akunnya ada yang paling atas ini. Oke, jadi intinya adalah hal yang berbeda dari Turnitin yang sebelumnya adalah saat ini ketika mau melakukan pengecekan wajib membuat akun student. Oke, kemudian kita kembali lagi ke assignment ya atau penugasan. Nah, tinggal kita klik more action ya, sama kayak yang tadi saya contohkan. Submit. Nah, ini kita klik Bapak Ibu, bagian atasnya ada author, ini kita klik. Nah, kita tinggal pilih aja mau gunakan akun yang mana. Nah, ini contoh yang paling baru tadi yang atas ini ya. Nah, ini yang kita gunakan akunnya. Kemudian submission filenya kita tulis misalnya artikel mahasiswa 1 gitu, atau mungkin nama mahasiswanya siapa boleh. Ya. Oke, kita choose from this computer filenya. Kita lihat filenya. Ini kita tulis artikel gitu ya. Kita pengen nyari artikel. Contoh ini artikel. Kemudian upload. Nah, pastikan Bapak Ibu untuk yang diupload adalah file berekstensi dokumen ya. Jadi bukan PDF tapi dokumen. Oke, kita tunggu prosesnya. Jadi ini akan diproses upload ya. Oke, kalau sudah ada pemberitahuan seperti ini, ada muncul artikelnya berarti sudah selesai, tinggal di-confirm. Oke, nah ini ada pemberitaan congratulations, your submission is complete. Ya, kalau sudah komplit kita tinggal kembali ke go to assignment inbox. Kita klik ini. Nah, ini jadi ini Bapak Ibu artikel yang kita gunakan tadi yang baru saya cek adalah bagian paling atas ini. Nah, ini similarity-nya kita tunggu prosesnya. Nah, ini tergantung dari banyaknya ini ya halaman ya. Semakin banyak halamannya maka otomatis ya prosesnya akan lama. Ya, proses pengecekannya. Namun kalau di kisaran 5 sampai 10 halaman tentu hanya beberapa menit mungkin sudah akan keluar
similarity-nya ini. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu antara nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ini beda-beda akun. Ya, kenapa ya tadi? Ya, karena satu akun itu hanya untuk bisa melakukan pengecekan similarity di satu artikel. Ya, sehingga kalau kita menggunakan nama yang sama Yuda Anggejiwantoro yang ini, maka nanti mahasiswa A ini akan hilang, akan tergantikan dengan yang file yang baru. Seperti itu. Sehingga ya tadi alternatifnya buat aja add student setiap kali mau melakukan pengecekan Turnitin ya, baik artikelnya masing-masing ataupun mungkin artikel penelitian mahasiswa. Oke, kita coba ya ini karena masih titik-titik kita langsung refresh saja ya untuk memastikan apakah sudah keluar. Nah ini, jadi yang mana? Oh berarti yang ini akunnya ya, dia langsung terotomatis dari tinggi ke rendah. Nah ini yang nomor 2 ya, berarti ini ada 27% similarity-nya. Nah ini tinggal disesuaikan aja dengan ketentuan kampus. Artinya kalau kampus itu menentukan similarity minimal di 25 ya tinggal di parafrase kemudian nanti dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan benar di bawah 25% seperti itu ya. Namun kalau Bapak Ibu ingin submit di beberapa jurnal, di situ sudah tertera biasanya di jurnal itu berapa sih target similarity yang diminimalkan pada jurnal tersebut, apakah 30, 25 ataupun 20. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan aja dengan jurnal tersebut. Kalau 20 ya berarti kalau ini 27 kan perlu di parafrase. Nah, parafrasenya tentu saja tinggal diklik aja poin similarity-nya, maka akan buka page baru seperti ini, hasil dari pengecekan similarity. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, ini ada bagian-bagian yang di blok. Ini menunjukkan ada kesamaan dengan artikel yang sudah ada di website atau di internet. Nah, ini Bapak Ibu jangan khawatir, bukan berarti kalau kayak gini berarti wah sudah ada yang nyamain. Enggak, karena memang pada dasarnya misalnya ini di blog Jurnal Analis Medika Biosen ya. Wajar kalau ini ada kesamaan karena memang ada jurnalnya ya. Ini kan merupakan template dari jurnal sehingga wajar kalau sama. Begitu juga ini poin ini seperti itu. Jadi bukan jangan disalahartikan ya. Artinya ya ini bagian dari pengecekan dari sebuah sistem ya. Jadi bukan berarti bahwa oh ini berarti jiplak kayak gitu ya, enggak juga ya karena memang ini template-nya seperti itu. Oke, ini contoh ya Bapak Ibu seperti ini. Nah, yang perlu diketahui dan mana urutan yang perlu diparafrase terlebih dahulu ketika mendapati artikel seperti ini, silahkan diklik ini Bapak Ibu. Bagian ini ada filternya ya. All source ini diklik aja. Nah, di sini nanti akan dimunculkan mana sih bagian yang paling banyak ditemukan kesamaan dengan artikel-artikel di luar. Nah, di sini sudah ada ya 17% ya persentasenya Eva, Royan, Driani, Rustam Haji seperti itu. Nah, ini kalau kita klik seperti ini maka dia sudah akan ngeblok bagian-bagian mana sih yang ada Rustamnya ya atau Eva, Royan, Driani ini. Itu. Nah, ini yang menjadi prioritas untuk di parafrase. Kemudian prioritas yang kedua tinggal kita klik aja yang bagian keduanya ini. Nah, dia akan otomatis ya yang diblok adalah di bagian kedua. Oke. Dan seterusnya. Ya, jadi ada prioritasnya. Jadi nggak harus kalau ini tadi poinnya 27 kemudian targetnya 20 ya cukup lumayan banyak yang harus diturunkan sekitar angka di 8%-an. Ya, sehingga nggak usah semuanya nanti di parafrase, tapi di angka-angka besar ini yang perlu di parafrase. Yang 17%, 15, 13% ini yang perlu di parafrase terlebih dahulu ya, diprioritaskan. Ya, seperti itu. Jadi yang sudah begitu kita klik terblok ya itu bagian-bagian yang perlu di parafrase. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu bedanya dengan yang sebelumnya. Ya, yaitu pada pembuatan akun student ya untuk pengecekan artikel. Ya, kalau yang dulu bisa langsung, kalau sekarang harus satu file satu akun student seperti itu untuk pengecekannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan bila ada yang perlu didiskusikan atau klarifikasi dari video ini silakan komen aja di video ini dan bisa juga melalui WhatsApp saya.
Oke, saya Yuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.